Kemarin aku bikin video ini dan ternyata ini tuh lumayan viral di TikTok aku. Namanya produk DIY gini tuh ada plus dan minusnya. Nah, kalau udah kita bisa langsung masukin aja. Kalau misalnya Hai Amici, apakah kamu tim bokeh? Pengen punya cushion sunscreen untuk reapply sunscreen supaya bisa rajin gitu ya sunscreenan. Tapi kayaknya kalau beli sunscreen yang cushion tuh harganya mahal deh. Atau mau beli yang spray tuh cepet banget habisnya deh. Aku akan ngasih solusinya buat kalian. Kemarin aku bikin video ini dan ternyata ini tuh lumayan viral di TikTok aku. Jadi aku nggak akan mengecewakan kalian yang ada di YouTube dan aku bikin tutorialnya juga di sini. Oke, untuk step yang pertama udah pasti kita sediain wadah cushion yang udah nggak kepake. Bebas sih kalian bisa pakai wadah cushion apa aja. Aku suka yang Bare & Bliss ini karena dia tuh compact banget. Dan yang pasti ringan dibawa kemana-mana. Terus kita pretelin si busanya. Setelah itu kita akan cuci ya. Yang berikutnya kita akan cuci semua bagian cushionnya itu. Aku mulai dari sponsnya. Sedikit tips, kalau kulit kalian rada-rada gampang kering atau misalnya kulit kalian tuh agak sensitif sama sabun pencuci gitu, kalian bisa pakai sarung tangan. Ini cucinya bener-bener berkali-kali sampai jadi bersih. Ada pilihan lain sih, si sponsnya ini kalian bisa beli lagi di e-commerce gitu. Nah, berikutnya ini aku lagi nyuci busanya. Nyucinya pakai apa, Kak? Kalau aku pakai facial wash yang memang pernah aku beli atau aku pernah dikasih, terus si facial washnya nggak cocok di kulit wajah aku. Daripada dibuang, biasanya aku pakai untuk bersihin spons, aku pakai untuk bersihin brush juga. Nah, sampai benar-benar bersih kayak gini. Selanjutnya kita cuci packaging cushionnya. Ini juga lumayan PR karena ternyata di dalam packaging cushion kita itu banyak produk-produk cushion yang nempel di pinggir-pinggirnya. Tips aku bisa pakai sikat gigi karena ukurannya tuh nggak terlalu besar kan, jadi cukup enak gitu ya. Ini benar-benar digosok sampai bersih. Kalau merasa kurang bersih bisa diulang beberapa kali sih sampai benar-benar bersih. Nah, udah deh, setelah ini kita lap-lap pakai tisu, tapi jangan langsung dimasukin ya sunscreennya. Step yang aku lakukan berikutnya, aku jemur dulu biar benar-benar kering, termasuk si spons dan busanya. Biasanya sih ini kayak 1 jam sampai 2 jam. Oke, jadi ini si wadah cushion yang tadi sudah aku cuci, udah sampai bersih. Tuh, kalian nyucinya harus bener-bener bersih ya. Kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin sunscreennya. Hari ini aku pakai sunscreen di Originate karena mereka tuh baru reformula. Kalau yang lama tuh pedih di mata, kalau sekarang tuh si sunscreennya udah nggak pedih di mata. Makanya hari ini aku akan pakai ini karena memang aku juga suka sama tekstur si sunscreen ini. Nah, kalau udah kita bisa langsung masukin aja. Kalau misalnya kalian mau ngitung dulu harus 15 ml boleh, tapi kalau aku mah pakai hitungan aku aja lah ya pribadi. Kayak gini kan. Nah, ini si busa dari si cushionnya tinggal kita masukin. Ingat ya, sebelum kalian melakukan kegiatan ini, kalian wajib banget cuci muka. Kok cuci muka sih? Ingat ya, sebelum kalian melakukan adegan ini, kalian wajib banget cuci tangan, ya ampun. Ini sengaja aku close up supaya lebih kelihatan jelas tuh. Jadi deh cushion sunscreen yang warnanya transparan. Kalian harus nyarinya sunscreen yang warnanya transparan ya. Jangan pakai sunscreen yang ada white cast-nya, nanti makeupnya rusak. Nah, ini tinggal di tap-tap gini aja. Ini aku pakein dulu di sebelah muka aku. Rasanya kurang lengkap ya kalau nggak pakai UV camera test. Ya udah, mari kita coba. Kalau kalian lihat ini kok kayak warnanya kurang pekat atau kurang rata, tips dari aku kalian bisa pakai 2-3 layer dan nggak usah khawatir karena makeup kalian nggak akan rusak selama kalian pakainya pelan-pelan aja. Tuh, kalian bisa lihat di atas itu ada yang hitam-hitam, artinya memang bener ada sunscreennya, dan yang di bawah makeup aku sama sekali nggak rusak. Jadi ini tuh lumayan efektif untuk kalian yang mau reapply sunscreen di atas makeup. Oke, mungkin kalian tadi udah lihat tentang DIY cushion sunscreen yang aku bikin. Aku sebenarnya memang udah pernah pakai cara itu beberapa kali dan udah lama juga. Menurut aku itu lumayan works sih. Jadi supaya aku bisa lebih rajin reapply sunscreen. Tapi kembali lagi, namanya produk DIY gini tuh ada plus dan minusnya. Untuk plusnya sendiri udah pasti harganya murah. Terus plusnya lagi adalah kita bisa milih sunscreen apapun yang merupakan sunscreen favorit kita
untuk digunakan reapply sunscreen setiap saat. Kan ada tuh misalnya, aduh aku mau pakai sunscreen spray tapi kok nggak ada yang cocok, aku cocoknya brand lain. Nah kalau pakai cara ini tuh kalian bebas, terserah kalian mau pakai sunscreen yang manapun. Nah terus kelebihannya juga udah pasti lebih irit dong, karena kan sunscreen tuh harganya sekarang murah-murah ya. Tapi jangan salah, ini tuh ada kekurangannya juga, dan aku tidak akan bilang bahwa ini tuh terbaik, ini tuh gak ada kekurangannya, enggak dong. Nah kekurangannya yang pertama adalah pada saat kalian membersihkan wadah cushion, sponge cushion dan busanya itu harus benar-benar bersih. Kenapa? Karena kalau sampai nggak bersih, itu bisa aja merusak kandungan sunscreen yang akan dimasukin setelahnya, atau malah lebih parah jadi ada bakteri dan nanti bisa jadi penyebab jerawat nanti kalau pas produknya dipakai. Yang kedua minusnya adalah puffnya ini tuh harus sering banget dicuci. Kita akan pakai produk ini untuk reapply sunscreen, otomatis nempel di makeup, otomatis si makeup kita akan nempel ke sini kan. Nah sebisa mungkin cuci setiap hari karena nggak akan higienis kalau misalnya kalian jarang mencuci ini. Nanti kalau jarang dicuci jerawatan baru nyalahin produknya. Jadi apa-apa jangan langsung nyalahin produknya, tapi cek dulu nih yang kalian lakukan tuh udah bersih atau belum. Nah minusnya yang ketiga adalah sebenarnya kita tuh nggak tahu ini tuh dengan memindahkan produk dari satu packaging ke packaging lain itu apakah kandungannya menjadi berkurang, apakah akan berpengaruh terhadap keefektivitasan si produknya. Karena ya kita jujur aja, kita kan bukan formulator skincare profesional, kita juga nggak ngerti-ngerti banget tentang bahan dan kita nggak ngecek pakai laboratorium. Jadi memang aku harus mengakui namanya DIY ini tuh tidak bisa kita sebutkan bahwa wah ini tuh udah pasti bersih, enggak. Wah ini tuh udah pasti bagus banget, enggak. Karena kita bukan formulator profesional. Tapi menurut aku ini sedikit hack yang bisa membantu supaya kita jadi bisa lebih rajin untuk reapply sunscreen. Nah paling segitu dulu videonya, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada pertanyaan mengenai produk yang aku bahas di sini, atau misalnya tentang skincare lainnya, atau kalian bisa langsung DM aku di Instagram Jiglicious, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!